Coba bayangin, Anda meluncurkan lebih dari 130 toko baru, serentak. Ini salah satu ekspansi retail paling ambisius yang pernah ada. Nah, sekarang bayangin ekspansi itu hancur total dan jadi salah satu kegagalan terbesar dalam sejarah. Hari ini, kita akan bedah tuntas gimana ceritanya raksasa sekelas Target bisa rugi 2 miliar dolar cuma dalam waktu kurang dari 2 tahun di Kanada. Dan yang lebih penting, pelajaran apa yang bisa kita petik dari bencana ini? Yuk kita mulai. Oke, jadi ceritanya dimulai di tahun 2013. Target yang kita tahu adalah raksasa retail dari Amerika Serikat punya rencana yang super ambisius. Rencananya buka 133 toko sekaligus di seluruh Kanada. Tujuannya ya jelas, mau mengulang sukses besar mereka di Amerika dan menaklukkan pasar baru secepat kilat. Kalau dilihat di atas kertas sih, ini kayaknya langkah yang brilian banget ya. Tapi kurang dari 2 tahun kemudian, inilah angka yang jadi headline di mana-mana, 2 miliar dolar. Dan ini bukan keuntungan lo ya, tapi kerugian. Angka ini benar-benar bikin geger. Seluruh industri retail jadi bertanya-tanya, apa yang salah? Kok bisa separah ini? Angka ini itu lebih dari sekedar kerugian finansial biasa. Ini adalah simbol dari sebuah kegagalan strategi yang, masif. Gimana bisa coba perusahaan dengan sumber daya dan pengalaman segudang kayak Target bikin kesalahan sebesar ini? Nah, disinilah misteri yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Oke, sebelum kita gali lebih dalam sampai ke akar masalahnya, kita lihat dulu yuk apa yang terjadi di permukaan. Apa sih yang dilihat langsung sama pelanggan dan karyawan setiap harinya? Gejala-gejala apa yang muncul, yang jadi tanda bahaya kalau ada sesuatu yang sangat-sangat salah? Coba deh Anda bayangin situasinya. Anda masuk ke toko Target, yang baru, yang kelihatannya megah, tapi rak-raknya kosong melompong. Barang yang Anda cari nggak ada. Anda tanya ke karyawan, mereka juga bingung kapan barangnya datang, karena data inventaris mereka kacau balau. Nah, di belakang layar, rantai pasokannya udah berantakan banget. Inilah kenyataan pahit sehari-hari di Target Kanada yang akhirnya bikin pelanggan kecewa berat. Memang gampang banget ya kalau kita langsung nunjuk, oh ini salah manajemen inventaris, atau logistiknya payah. Tapi, pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, apakah rak kosong dan data yang ngaco ini adalah penyakitnya? Atau, jangan-jangan ini cuma gejala dari penyakit lain yang jauh lebih dalam dan tersembunyi? Sekarang, kita akan lakukan semacam autopsi untuk kegagalan ini. Setelah diselidiki, ternyata sumber utama dari semua bencana ini bukanlah sekedar kesalahan operasional biasa. Akar masalahnya ternyata ada di sesuatu yang namanya kegagalan arsitektur perusahaan atau enterprise architecture. Jadi, apa sih enterprise architecture itu? Gampangnya gini deh, anggap aja ini adalah cetak biru atau blueprint induk dari sebuah perusahaan. Inilah kerangka yang memastikan kalau strategi bisnis, tujuan perusahaan itu nyambung dan didukung penuh sama data, aplikasi, dan teknologi yang mereka pakai. Kalau cetak birunya aja udah salah, ya seluruh bangunannya bisa ambruk. Nah, yang menarik dari kasus ini adalah bagaimana kegagalannya itu terjadi di setiap lapisan arsitektur. Mulai dari lapisan paling atas, bisnis, di mana strateginya udah salah kaprah. Turun ke lapisan data yang isinya data sampah semua. Terus ke lapisan aplikasi, sistemnya nggak siap. Dan terakhir, di lapisan teknologi, infrastrukturnya nggak kuat. Semuanya nggak ada yang selaras. Yuk kita bedah satu-satu. Kita mulai dari puncak piramidanya, arsitektur bisnis. Inilah kesalahan paling fundamental. Target membuat sebuah asumsi yang fatal. Mereka pikir mereka bisa gitu aja copy-paste model bisnis mereka dari Amerika ke Kanada. Intinya, mereka gagal total untuk beradaptasi. Mereka berasumsi pelanggan Kanada itu seleranya sama, mau harga yang sama. Mereka juga nggak paham kalau pola rantai pasokan di sana itu beda, dan mereka nggak benar-benar merangkul vendor-vendor lokal. Jadi, poin krusialnya adalah dari awal banget, strategi bisnis mereka itu sudah nggak nyambung dengan realitas pasar yang mereka masuki. Oke, dari strategi yang salah, kita turun ke masalah berikutnya, yang benar-benar melumpuhkan seluruh operasional. Data. Kalau arsitektur bisnis itu ibarat otaknya, maka data itu darah yang mengalir di sistem. Nah, dalam kasus Target, darahnya ini tercemar. Inilah yang disebut masalah data sampah atau garbage data. Bayangin, sistem komputer mau pesan barang, tapi data ukuran barangnya salah. Akhirnya barangnya nggak muat di rak atau bahkan di truk pengiriman. Harga di sistem beda sama harga di label. Deskripsi produk nggak cocok sama barang aslinya. Hasilnya, sistem manajemen inventaris secanggih apapun jadi nggak ada gunanya. Sistemnya nggak bisa percaya sama datanya sendiri. Dan akhirnya, seluruh rantai pasokan lumpuh total. Oke, kita udah lihat ya gimana semuanya jadi berantakan. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling penting. Seharusnya, gimana sih cara yang benar?
Gimana pendekatan berbasis arsitektur yang tepat bisa mencegah bencana ini terjadi? Ini prinsip pertama dan yang paling utama. Strategi bisnis harus jadi komandannya. Teknologi, data, dan aplikasi itu tugasnya melayani bisnis, bukan sebaliknya. Seharusnya, target mulai dengan memahami pasar Kanada dulu, baru setelah itu merancang sistem yang cocok untuk pasar tersebut. Prinsip fundamental kedua, dan ini nggak bisa ditawar. Anda bisa aja punya sistem ERP paling mahal dan paling canggih sedunia, tapi kalau data yang Anda masukkan itu sampah, ya hasil yang keluar bakal sampah juga. Data yang bersih, akurat, dan valid itu adalah fondasi. Jadi, peta jalan yang benar itu harusnya kayak gimana? Pertama, di level bisnis, riset pasar dulu, baru sesuaikan model bisnisnya. Kedua, soal data, bersihkan dan validasi semua data sebelum sistemnya dinyalakan. Ketiga, aplikasi, lakukan uji coba menyeluruh dari hulu ke hilir. Dan terakhir, teknologi. Luncurkan secara bertahap, jangan pakai pendekatan Big Bang yang risikonya tinggi banget. Dan ini semua bukan cuma teori loh. Sebenarnya udah ada kerangka kerja arsitektur perusahaan yang standar, contohnya TOGAF, yang menyediakan peta jalan yang sangat logis. Mulai dari visi, turun ke bisnis, sistem informasi, teknologi, dan diakhiri dengan implementasi bertahap. Ini adalah pendekatan terstruktur untuk menghindari kekacauan yang dialami target. Nah, kita sampai pada kesimpulan dari studi kasus ini. Sebuah pelajaran utama yang bisa kita semua ambil hikmahnya. Inilah inti masalahnya. Gampang banget untuk menyalahkan software SAP-nya atau sistem IT-nya, tapi itu keliru. Teknologi bukanlah biang keroknya. Kegagalan ini murni disebabkan oleh arsitekturnya, catak birunya, yang dari awal sudah salah, di mana strategi bisnis dan sistem pendukungnya itu jalan ke arah yang berlawanan. Jadi, pelajaran penting apa yang bisa kita simpan? Pertama, ingat, software mahal itu bukan jaminan sukses kalau arsitekturnya berantakan. Kedua, data yang baik adalah fondasi dari segalanya. Dan yang paling penting, arsitektur perusahaan yang solid, yang menyelaraskan bisnis dengan teknologi, adalah kunci mutlak untuk setiap transformasi besar. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan di konteks Anda masing-masing. Apakah organisasi Anda benar-benar membangun strategi di atas fondasi arsitektur yang kuat, atau cuma ikut-ikutan beli teknologi terbaru sambil berharap ada keajaiban? Kasus target ini menunjukkan betapa berbahayanya pilihan yang kedua.